Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasih Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini, berkat Tuhan melimpah atas kita, selalu baru setiap hari. Saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan, pembacaan kita dari Mika pasal 5 ayat 2. Mika 5 ayat 2 berbunyi demikian. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan itu melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah dibentuk Allah melalui penderitaan. Jemaat Tuhan, saat seorang ibu telah melahirkan bayi yang dikandungnya selama berbulan-bulan, semua penderitaan serasa berlalu dan segera digantikan oleh sukacita dan kegembiraan yang besar. Tidak semua penderitaan dalam hidup ini akan berakhir pada penderitaan berkepanjangan. Penderitaan dapat dipakai Tuhan Allah untuk membentuk seseorang sesuai dengan kehendaknya. Hal ini berlaku bagi umat Allah, yakni bangsa Israel dan Yehuda. Mereka dibentuk Tuhan melalui penderitaan agar meninggalkan dosa-dosa mereka dan menyadari identitas mereka sebagai umat Allah. Proses pembentukan itu memanglah sulit. Sampai sebelum Mesias itu datang, umat Allah ada dalam keadaan dibiarkan. Namun tidak seterusnya mereka dibiarkan Tuhan Allah. Waktu di mana perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, menunjukkan keadaan umat Allah yang tertekan, namun kemudian mengalami kelepasan. Dikatakan, menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Pada ayat 10 pasal 4. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembuangan Israel ke Babel adalah fakta yang tidak terhindarkan oleh karena dosa yang dilakukan umat Allah. Kenyataan bahwa Yerusalem dihancurkan bersama bait Allah di dalamnya telah membawa penderitaan yang sangat besar, terbuang dari tanah air dan harus dibawa ke negeri asing, adalah pengalaman yang begitu pahit. Namun di negeri asing itulah umat Allah akan dilepaskan. Allah berjanji bahwa akan ada umatnya yang akan kembali dari pembuangan dan mengalami kelepasan dan pembebasan. Perempuan yang melahirkan juga menjadi personifikasi dari umat perjanjian yang melalui mereka Mesias akan datang ke dunia. Mereka akan dilepaskan dan dibebaskan sekaligus melalui merekalah Mesias yang dijanjikan itu akan datang. Jemaat yang dikasih Tuhan, kasih Allah dinyatakan kepada umatnya dengan hukum dosa-dosa yang mereka lakukan. Kasih yang sama juga dinyatakan melalui kelepasan dan pembebasan yang dirancangkannya terjadi kepada umat itu. Tapi di atas segalanya, kasihnya dinyatakan dengan memakai umatnya itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa
melalui kehadiran Mesias. Sebagai keluarga Kristen, pengikut Kristus, penderitaan yang kita alami dapat dipakai Tuhan untuk membentuk dan memurnikan kita, agar kita menjadi semakin berkenan kepadanya, dan sekaligus memampukan kita untuk menjadi alat kesaksian dan berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan menguatkan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami agar supaya firman Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami mau melaksanakan kehendak Tuhan pada hari ini. Setiap kegiatan kami pada hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mohon berkat pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan. Ini doa kami dalam namamu Yesus. Kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Puji nama Tuhan. Shalom.